Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, wa nashkuruhu makrunan bitahmid, wa nas'aluhu min fadlihil mazid. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghaniyul hamid, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ja'a bil Qur'anil majid. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin la farqa bainal muluki wal abid amma ba'du. Faya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah ittaqullah la'allakum tuflihun ittaqullah la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta yang dimuliakan Allah. Mari pertama kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bahwa sampai detik siang hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat dan diberikan kekuatan, kemudahan melangkahkan kaki kita di Masjid Jenderal Sudirman yang kita cintai. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawi untuk sementara. Kita penuhi panggilan Allah melalui suara muadzin untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat dan barakah dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku sidang Jumat hafizakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda terkait siapa ini orang yang akan memperoleh keindahan di dalam menjalani keimanan. Siapa orang yang akan memperoleh manisnya keimanan. Sudah barang tentu kalau orang sudah diberikan keindahan, kemanisan iman, maka segala perilaku, perbuatan, aktivitas yang didorong oleh nilai-nilai keimanan akan terasa indah, akan terasa nyaman, akan terasa semangat. Siapa itu? Ini bisa dijelaskan di dalam hadis yang akan saya bacakan. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, 3 perkara. Siapa yang sudah bisa menjalankan 3 perkara ini maka dia akan memperoleh manisnya iman. Mudah-mudahan kita berproses menuju ke sana. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Cinta Allah itu artinya kita mencintai ajaran-ajaran yang Allah ajarkan melalui Quran. Cinta Rasul itu artinya kita mencintai ajaran sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika basisnya adalah cinta kepada value, Quranic value, nilai-nilai ajaran Quran, nilai-nilai ajaran sunnah, ini sudah lebih kita pilih, ya, lebih kita cintai, maka segala hal yang didorong oleh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya akan terasa ringan, akan terasa indah. Tak terkecuali saudara-saudara kita semua relakan untuk sementara tidak beraktivitas duniawi. Kita sholat hajat, kita tinggalkan aktivitasnya dari yang tadinya berdagang berhenti sejenak.
yang tadinya mengajar, yang tadinya mungkin sedang main futsal dan lain-lain. Kita dengar azan, kita penuhi panggilan muadzin sebagai panggilan peringatan kita untuk zikrullah sebagaimana surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan di hari Jumat, ya, maka segeralah kamu menuju ingat kepada Allah dan tinggalkanlah aktivitas jual belimu, kesibukanmu untuk kemudian datang sholat Jumat. Yang demikian itu lebih baik kalau kalian mengerti, memahami, ya, mengetahui tentang keutamaan, fadilah dan keberkahan sholat Jumat. Saudaraku sidang Jumat hafidhakumullah. Terkait dengan sekarang kita memasuki bulan Maulid, maka satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai reminder, mari kita hidupkan sunnah Nabi. Apa itu di antara sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yazurul marda. Nah ini. Nabi biasa mengunjungi orang fakir, orang miskin, duduk-duduk bersama mereka, mengunjungi orang sakit. Ini bagian dari sunnah Nabi yang bersifat sosial. Jangan sampai kesibukan aktivitas kita lupa kalau ada tetangganya yang sakit. Tidak sempat nengok, nggak sempat tahu kabarnya. Karena kita fokus hanya pada urusan pekerjaan kita. Kalau bicara sibuk, Rasulullah tentunya lebih sibuk. Karena Rasul mengatur sekian banyak umat. Tapi baginda Rasul meluangkan waktu untuk duduk-duduk bersama dengan fakir miskin, mengunjungi orang sakit. Ini sunnah Nabi. Yang kedua apa? Di antara sunnah Nabi yang juga terutama kita sebagai suami, para lelaki apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul mihna. Nabi itu suka melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangganya, membantu istrinya. Jadi kita ini yang sebagai suami, mohon mari kita tegakkan demi tegaknya sunnah Nabi, kesibukan istri kita di rumah kita bantu bersama. Di masing-masing kantornya mungkin saudara kita jadi kepala sekolah. Mungkin jadi rektor, mungkin jadi direktur, mungkin jadi bos. Tapi kalau sudah di rumah, karena kita itu multi layer, kita sadar kalau sudah di rumah kita ini adalah suami bagi istri kita dan bapak bagi anak-anak kita. Maka kembalikan layar kita di dalam rumah ini ikut meringankan beban pekerjaan istri kita. Itu bagian dari sunnah Nabi yang penting yang mungkin sebagian kaum lelaki tidak begitu menyadarinya. Ini bagian dari mencintai Rasulullah, yakni mengikuti jejak perilaku yang baik dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua apa? Orang yang mau mendapatkan manisnya atau indahnya iman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ijtama'a. Lillah waftaraqa lillah. Dia mencintai saudaranya juga karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Persahabatannya tulus. Tidak vested interest. Dia mau berteman, berdekat karena ada kepentingan politik sesaat. Begitu beda kepentingan politiknya berpisah. Saya kira ini tidak tulus. Jadi persahabatan yang tulus, ya persahabatan yang diikat dengan nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan, nilai-nilai keagamaan, bahkan kadang-kadang juga nilai-nilai
Ya karena persahabatan itu adalah bagian dari nilai kemuliaan. Tidak lihat karena hartanya, karena jabatannya. Tapi karena sama-sama tulusnya di dalam menjalani persaudaraan. Dan kalau ini bisa kita lakukan, kadang-kadang yang begini jauh lebih genuine daripada orang yang masih diikat oleh nasab. Kadang kita bisa menemukan saudara meskipun bukan sealiran darah, tapi kadang bisa lebih terasa karena apa? Ketulusan dari masing-masing yang mengikat persaudaraan tadi. Di antara ciri ketulusannya apa? Di saat saudara kita sedang terpuruk, kita mau nyambangi, kita mau datangi, kita mau memberi motivasi, kita mau membantu. Bukan hanya di saat dia berjaya, kita mau dekat, kita mendekat. Begitu dia terjatuh, kita menjauh. Wala'iyadzubillah min dzalik. Yang terakhir, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Orang bisa benci, bisa tidak suka kalau diajak kepada perilaku-perilaku kekufuran, sebagaimana dia tidak suka kalau mau dilemparkan di api neraka. Orang yang sudah bisa merasakan bahwa perbuatan kufur, perbuatan yang bertentangan kepada nilai-nilai moral, ya, itu harus kita hindari. Ya. Kita nggak mau kembali kepada hal-hal yang buruk, selera rendah yang bisa menghancurkan masa depan kita, yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Maka insya Allah kita akan memperoleh manis dan indahnya iman. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua, memberikan kekuatan untuk bersama-sama mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai saudaranya setulus hati, dan menghindarkan dari perbuatan kufur yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hawil halana ila ahsanil hal minal adawah ilal ukhuwah wa minal furqah ilal wihdah wa minal inqilaq ilal infitah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.